Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAUUSD yang dimana dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dan kita akan membahasnya. Dan tentunya ini adalah analisa yang penerusan ya, yang tadi saya sampaikan di pagi hari tadi, dan ini adalah lanjutannya. Kita akan review seperti apa kondisinya saat ini, dan kita mulai di time frame 4 jam. Tapi sebelumnya saya bahas seperti apa kondisinya dan planningnya selanjutnya. Tentunya saya akan membahas untuk data kalender ekonomi ya, yang akan rilis nanti malam. Dan di sini saya menggunakan forexfactory.com. Oke, nggak lama-lama, langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk daftar data yang akan rilis ya hari ini itu dimulai pukul 20.00, tapi di sini middle impact ya, yaitu ada S&P Composite ya, dan di sini S&P Composite ini merupakan indikator yang digunakan untuk perubahan harga rumah ya secara tahunan di Amerika. Jadi harga rumah di sana itu diukur secara indeksnya gitu. Jadi ada di beberapa rumah di 20 kota lah di Amerika Serikat. Jadi perubahan tahunan dalam indeks ini menunjukkan persentase kenaikan atau penurunan harga rumah dari tahun sebelumnya di kawasan-kawasan tersebut. Jadi indeks ini berguna bagi para ekonom, investor, dan pelaku pasar real estate untuk memahami tren harga rumah dan kondisi pasar perumahan di tingkat nasional. Tentunya apakah berpengaruh signifikan atau tidaknya, setidaknya di sini ada middle impact ya. Jadi tetap saya akan bahas. Kalau dari previousnya kan ada minus 1,2%, tentunya di sini ada kenaikan indeks sebesar 0,0%. Jadi jika mana ini terjadi ya, untuk actualnya sesuai dengan forecast seperti saat ini ya, diprediksikan ada kenaikan ya, maka dampaknya terhadap indeks dolar akan terjadi penguatan atau positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau nanti actualnya di bawah forecast, maka menghasilkan negatif terhadap indeks dolar. Oke, itu data pukul 20.00 yaitu S&P CS Composite ya. Sekarang kalau kita lihat berikutnya pukul 21.00, di sini ada 3 data yang akan rilis. Yang pertama ada CB Consumer Confidence, kemudian New Home Sales, dan yang terakhir sih ada Richmond Manufacturing Index ya, itu dari Bank Richmond sendiri untuk mengukur indeks. Saya rasa yang perlu saya bahas di sini adalah CB Consumer Confidence. Ini merupakan high impact, jadi ya dampaknya sangat besar ya tentunya, karena high impact itu merupakan data yang sangat berpengaruh. Dan tentunya CB Consumer Confidence ini adalah salah satu indikator ekonomi yang mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Nah, ini mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan. Indeks ini dihasilkan melalui survei yang dilakukan oleh Conference Board pada sejumlah konsumen di suatu negara. Jadi tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi biasanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Otomatis kan kalau ekonominya tumbuh, maka indeks dolar juga pasti akan positif. Karena konsumen cenderung lebih mungkin untuk menghabiskan uang mereka ya pada pembelian barang dan jasa. Namun ya ini artinya kalau barang dan pembelian barang dan jasa ini meningkat, ini kan berpengaruh terhadap inflasi. Inflasi bisa lebih tinggi dan disambungkan lagi ke tingkat keputusan Jeremy Powell dalam mengambil kenaikan suku bunga ya, memang searah gitu loh. Jadi intinya sih ini mengukur kepercayaan konsumen ya atas pembelian barang dan jasa, apakah akan meningkat atau tidaknya. Ininya di situ. Dan kalau kita lihat dari datanya, pasti ini sangat berpengaruh ya, CB Consumer Confidence. Kita lihat angkanya di sini ada 106,1 ya, forecastnya ada penurunan 105,5. Jika mana ini terjadi ya ketika actualnya sesuai dengan forecast angkanya atau di bawahnya forecast ya, yang menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri, atau indeks dolar akan melemah. Tapi kalau nanti hasil actualnya dari previous ke forecast dan actualnya di atas daripada forecast, bahkan jauh di atas previous, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar itu sendiri. Itu gambarannya ya secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada New Home Sales ya di sini.
Ini middle impact ya, tentunya namanya aja new home sales ya, jadi penjualan rumah baru yang belum pernah ditempatin ya. Ini menunjukkan aktivitas kondisi ekonomi juga jika mana positif pasti akan menunjukkan penguatan pada indeks dolar itu sendiri. Kalau dari previousnya 714.000, kemudian diprediksikan turun 699.000, dan jika mana new home sales sendiri menunjukkan angka negatif yang diprediksikan ya, angka yang masuk ekspektasinya 699.000 ya, maka aktualnya akan menunjukkan jika mana hasilnya sesuai dengan forecast ya, dampak terhadap indeks dolar akan terjadi pelemahan atau melemah terhadap indeks dolar. Secara keseluruhan menurut saya kalau pukul 21.00 ini salah satu acuan karena ada middle impact dan datanya diprediksikan akan melemahkan indeks dolar. Ini secara keseluruhan, tapi insya Allah sih nanti saya akan update ya. Apapun hasilnya nanti kita lihat aktualnya apakah betul-betul berdampak akan mendorong indeks dolar menguat kembali atau akan terjadi koreksi dengan adanya data ekspektasi melemahkan indeks dolar itu sendiri. Oke, sekarang kita akan coba lihat langsung ya di indeks dolar ya, seperti apa kondisi teknikalnya. Langsung aja kita lihat, check it out. Untuk indeks dolar, kalau kita perhatikan di time frame 1 jam ya, dimana tadi sudah saya sampaikan di analisa berbarengan dengan pair USD ya. Saya melihatnya kan yang pertama ada area inside bar, dan ini sudah terjadi breakout ya, menunjukkan high baru yang lebih tinggi sampai dengan 106.204, tapi terjadi false break ya, artinya candle berikutnya di 1 jam berikutnya mendorong pergerakan itu masuk kembali dalam area konsolidasi. Ya tentunya ini tidak menutup kemungkinan market masih bisa terjadi koreksi ya, tentunya seperti itu gambaran saya. Area yang akan dikejar ketika saya melihat posisi ini, yang pertama pantau dulu dari volume candle per jamnya. Ya, kalau kita menjadikan indeks dolar ini menjadi acuan, karena apa? Di sini kan ada 3 inside down ya. Dari 2 candle ini memakan daripada candle impulsif bullish. Artinya ada peluang dorongan seller itu terjadi ya, ada peluang, dan minimal pantau aja di area zona pantau di imbalance, memungkinkan indeks dolar akan terjadi pelemahan menuju area 105.863 sampai dengan 105.778. Tapi kalau di saat posisi saat ini kurang lebih 1-2 jam ternyata ada perubahan candle menunjukkan bullishnya ya, atau meskipun tidak sampai dengan area resisten, hati-hati, market bisa menunjukkan aktivitas lanjutan bullishnya kembali. Secara keseluruhan tren indeks dolar ini masih dalam posisi bullish, tapi tidak menutup kemungkinan masih terjadi bearish untuk koreksi. Karena kita melihat tadi ya, indeks dolar diprediksikan dari data nanti yang akan rilis, baik CB Consumer Confidence, kemudian new home sales menunjukkan angka di bawah daripada previousnya gitu, ekspektasinya menghasilkan angka di bawah daripada previous ya, kita larinya ke sana. Tapi nanti kalau data tersebut tidak sesuai dengan prediksi ya, indeks dolar memang masih dalam potensi bullish. Intinya secara keseluruhan apapun terjadi penurunan pada indeks dolar ya, atau melemahnya indeks dolar, tinggal tunggu aja. Insya Allah harga pasti akan kembali lagi menguat karena trennya indeks dolar ini masih dalam potensi bullish. Itu aja gambarannya. Oke ya, sekarang kita akan coba lihat untuk XAUUSD ya. Kita akan bahas, kita mulai di time frame 4 jam. Oke. Dan di sini untuk analisa tadi pagi ya, saya akan tunjukkan dulu. Ini tadi saya sampaikan di analisa pagi, Anda bisa lihat secara langsung di sini. Yang pertama saya tandain dengan area konsolidasi ya di sesi Asia tadi ya, dan kemudian saya memberikan informasinya ketika harga breakout impulsive bearish di bawah 1915, maka di situ menunjukkan aktivitas adanya bearish terjadi. Dan alhamdulillah ini adalah candle impulsive bearish pertama yang berhasil break daripada 1915. Makanya harga alhamdulillah juga ya, posisinya setelah turun retest sedikit dan turun kembali, bergerak impulsif bearish sampai dengan area order block. Ada blok nomor 1 jam juga sudah direspon ya, di posisi ini sudah terjadi kenaikan sampai dengan area support become resistant ya, kurang lebih ada kenaikan sampai di posisi berapa sih ini?
5,41 dolar ya. Cukup lumayan. Tapi di sini kalau range-nya hanya 7,03 dolar per troy ounce ya, tidak menunjukkan rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa berkisaran minimal 8 dolar sampai dengan 15 dolar. Secara keseluruhan gambarannya masih sesuai dengan skema ya. Dia turun, kemudian dia naik ya. Saat ini tinggal kita lihat area ini ya, apakah memiliki potensi akan terjadi lanjutan penurunan atau akan ada penolakan pada buyers menunjukkan aktivitas kenaikan. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Oke. Sekarang coret-coretan ini saya hapus dulu ya. Intinya skemanya seperti itu. Kita nanti lihat selanjutnya. Saya hapus dulu posisinya, saya bersihkan dulu. Oke. Dan sekarang saya akan mulai dulu di time frame ini 1 jam sudah direspon ya. Saya geser dulu. Oke, ini order blocknya udah direspon. Kita geser dulu sebentar. Saya mau rapikan dulu ini. Oke, sekarang kita akan geser di time frame 4 jam ya. Kita lihat dulu, di time frame 4 jam kita lihat. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, di time frame 4 jam memang saya melihat daripada pergerakan penurunan ini kan membentuk candle kecil-kecil ya. Artinya ada area compression di wilayah area ini. Biasanya sih memang rawan akan terjadinya sweep liquidity gitu. Jadi adapun area sell ya, saya tetap menunggu sell. Jadi ketika nanti ini betul-betul ada terjadinya pergerakan liquidity, ada impulsif bullish gitu, maka kecenderungan area ini yang menjadikan patokan saya ya. Ini yang pertama, karena saat ini kan memang kecenderungannya yang pasti memang turun ya, Dan di sini saya masih mengikuti follow trend ya. Artinya saya nggak mau untuk counter trend. Itu kalau dari trading plan saya, karena tekanan sellernya masih sangat kuat. Adapun area sini juga area compression, rawan terjadinya sweep liquidity. Adapun hal yang nantinya memang mendorong indeks dolar nanti menguat, bisa terjadi XAU/USD turun dulu ya sampai dengan area 1900.87 ya, baru di sini dia bisa kembali lagi bullish untuk koreksi, itu bisa terjadi. Baru dia akan menunjukkan penurunannya. Itu ya gambaran secara keseluruhan seperti itu. Karena kalau kita hitung secara range per hari ini ya, sore hari ini sampai nanti malam menunjukkan 15 dolar, 16 dolar di bawah 1987. Target pertama ini masih memungkinkan sekali untuk hari ini ya. Posisinya seperti itu. Dan di time frame 4 jam memang ada area B 1907.22 sampai dengan 1904.32. Jadi kalau ini tadi area order block sudah disentuh ya, maka bisa juga menunjukkan posisi area base ini ya, dia akan membentuk sebuah base gitu, kemudian menuju area support become resistant ya kembali, dan menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan sampai minimal 1900. Ini gambaran saya di time frame 4 jam. Oke. Sekarang kita akan coba lihat secara detail di time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu di time frame 1 jamnya. Oke, kita lanjutkan dulu apa yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama ada beberapa poin yang tentunya menjadikan key supportnya di sini ya, ada breakout area. Maka saya tandain dulu di sini ada terjadinya breakout structure ya, menunjukkan lanjutan struktur turun ya, atau tren turunnya berlanjut ya setelah break area ini. Di sini ada breakout structure. Oke, dan selanjutnya yang menjadikan konfirmasi resisten tertingginya ya, di sini saya akan geser dulu. Jadi ini menjadikan titik penentu di time frame 1 jam ketika pergerakan seller ini terjadi ya, dan batas atasnya adalah 1929.01. Intinya di situ. Dan saya melihatnya juga di pergerakan barusan ini ada long legs doji ya, dan mengambil swing terdekat. Maka saya sampaikan di sini ini menjadikan area area support kuncinya ya di sini. Jadi ini kalau area ini di breakout 1909.58, maka ada terjadinya breakout structure lagi di wilayah tersebut. Oke, itu gambarannya. Dan ini sudah ada perlawanan sebenarnya, dan ini ada bullish engulfing, tapi ini ada long legs doji, makanya kita lihat. Tapi kalau secara keseluruhan, karena ini ada area compression, saya tandain dulu. Ini area compression yang belum disapu bersih ya, atau liquidity oleh pergerakan impulsif bullish.
saya akan standby kurang lebih di wilayah area zona pantau, tapi saya akan tarik Fibonacci dulu 50% dari level tertinggi key resisten sampai dengan area support kuncinya. Nah, di sini saya ganti ya 50% ini kurang lebih ya hampir sama ya. Area ini area golden level. Ya. Jadi saya akan tandain area golden level ini, saya akan jadikan zona sell saat ini ya di area ini. Ini adalah zona sell area golden level. Oke, yang berkisaran antara 1919.30 sampai dengan 1921.59. Oke, di sini saya tandain dulu, ini adalah area zona sell saya. Ya, semoga aja posisi ini bisa terjadi, tapi tentunya tetap harus ada konfirmasi ya. Jadi di area ini betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di area ini. Jika mana itu muncul, ya bisa sell dengan target minimal sampai dengan 1909. Sampai sini dulu. Oke. Adapun nanti dorongannya kuat, ya bisa menunjukkan aktivitas sampai dengan 1900. Nah, lanjutannya ketika nanti di sini cek aja apakah ada impulsi bearish. Kalau ada impulsi bearish, maka market bisa menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan sampai dengan 1900.87. Itu target berikutnya. Oke. Jadi itu gambarannya ya, karena menurut saya ini rawan terjadinya liquidity ya, pergerakan impulsif, kemungkinan besar sesi Amerika ya bisa menuju ke area yang lebih tinggi. Ya semoga aja seperti ini. Adapun kalau itu tidak terjadi, ya market pasti akan bergerak break. Kalau break di bawah 1909 seperti ini, ya kecenderungan akan terjadi lanjutan penurunan. Dan area base ini bisa dijadikan konfirmasi sampai dengan support become resisten dan melanjutkan penurunannya kembali. Intinya saya masih fokus untuk trend sell ya. Oke, untuk sellnya ya gambaran saya sih seperti ini. Ya semoga aja ada rezeki menuju ke level 1919 sampai di 1921 ya. Tapi tentunya area di situ harus dipantau betul-betul apakah ada single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan lanjutan penurunannya. Oke. Ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk sore hari ini. Silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.